Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sunarto Mirman Suud selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam. Perkenalkan, saya Kori Sulistiani dari kelas akuntansi malam semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan ulang materi mata kuliah Ekonomi Islam yang telah saya pelajari selama semester 5 ini. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yaitu rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Artinya, ekonomi Islam adalah pengelolaan atau aturan-aturan rumah tangga, yaitu bangsa, negara, dan dunia yang bertujuan untuk menciptakan barang dan jasa dalam memenuhi kehidupan sehari-hari yang berlandaskan syariah Islam. Ada 3 aspek dasar ekonomi Islam, yaitu aspek akidah, aspek syariah, dan aspek akhlak. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yaitu tauhid, adil, nubuah, khilafah, dan ma'ad. Tujuan ekonomi Islam adalah maslahah atau kemaslahatan bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kesejahteraan bagi manusia. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsadah atau kerusakan bagi manusia. Menjaga kemaslahatan bisa dengan 2 cara, yaitu yang pertama, min haitsu al-wujud, yaitu dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan. Yang kedua, min haitsu al-adam, yaitu dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri. Selanjutnya, karakter ekonomi Islam. Sumber karakteristik ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri, yaitu meliputi 3 asas pokok. Ketiganya secara asasi dan beragama mengatur ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, asas akhlak, dan asas hukum atau muamalah. Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam, antara lain 1. Harta kepunyaan Allah dan manusia khalifah harta. Yang kedua, ekonomi terkait dengan akidah, syariah, hukum, dan moral. Yang ketiga, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, bimbingan konsumsi. Yang keenam, petunjuk investasi. Yang ketujuh, zakat. Dan yang terakhir, larangan riba. Sejarah munculnya pemikiran ekonomi Islam sendiri diawali sejak Nabi Muhammad SAW ditunjuk sebagai seorang Rasul. Rasulullah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut beberapa hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Selain masalah hukum atau fikih, politik, juga masalah perniagaan. Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan Rasulullah dijadikan sebagai pedoman oleh para khalifah untuk memutuskan masalah-masalah yang menyangkut ekonomi. Al-Quran dan hadis digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah dan juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara. Setelah wafatnya Nabi, kepemimpinan dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Berbagai perkembangan gagasan dan pemikiran muncul pada masa itu. Hal ini tercermin dari kebijakan-kebijakan yang berbeda antara khalifah satu dengan lainnya. Dan kebijakan-kebijakan tersebut muncul sebagai akibat dari munculnya masalah-masalah baru. Salah satunya adalah masalah pemenuhan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sehingga masalah teknis untuk mengatasi masalah-masalah perniagaan muncul pada waktu itu. Sejumlah aturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis hadir untuk memecahkan masalah. Hal ini menunjukkan permasalahan yang ada pada masa itu menjadi bagian penting yang tidak bisa terpisahkan dalam menata kehidupan masyarakat muslim. Selanjutnya, perilaku konsumsi ekonomi Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaan sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan
ada juga prinsip produksi dalam ekonomi Islam. Pada prinsipnya kegiatan produksi sebagaimana kegiatan konsumsi. Ini terikat sepenuhnya dengan syariat Islam. Oleh karena itu, kegiatan produksi merupakan mata rantai dari suatu kegiatan konsumsi. Maka tanpa kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa, tidak akan ada barang yang bisa kita konsumsi. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat banyak. Selanjutnya itu ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan upaya pengendalian dan pengarahan perekonomian makro pada kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Pengertian kondisi lebih baik di sini adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mempertahankan kemampuan ekonomi untuk tumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi. Jika yang dilakukan adalah menambah uang beredar, maka pemerintah dikatakan mampu menempuh kebijakan moneter ekspansif. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar dikurangi, pemerintah menempuh kebijakan moneter kontraktif. Kemudian ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal terwujud dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam dokumen APBN, kita dapat melihat beberapa pendapatan pemerintah. Dari mana saja pendapatan tersebut, komposisi pendapatan, penduduk mana atau siapa yang terkena beban tinggi dan beban rendah dari total pendapatan pemerintah, untuk apa saja pendapatan pemerintah, sektor mana yang mendapat alokasi pengeluaran tinggi dan mana yang rendah, dan masih ada sebagainya. Dalam ekonomi Islam, penting juga kita mempelajari mengenai lembaga keuangan syariah, yaitu untuk memahami bagaimana praktik ataupun operasional lembaga keuangan syariah tersebut. Ada beberapa lembaga keuangan syariah, antara lain yaitu Bank Syariah, kemudian Baitul Mal wa Tamwil, kemudian ada asuransi syariah. Negara merupakan bagian sangat penting dalam mewujudkan hukum Islam, karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara. Tujuan hakiki dari negara dalam Islam adalah memberikan maslahah kepada masyarakat yang mengantarkan manusia kepada kemakmuran. Ketika negara secara sistem telah dijalankan dengan landasan nilai-nilai Islam, maka tujuan yang ini dicapai harus sesuai dengan kehendak Islam. Dalam fondasi ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip khalifah menjelaskan peran manusia sebagai wakil Allah. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang dilaksanakan manusia memiliki konsekuensi yang akan diperoleh. Dasar pemikiran ini memberikan ketegasan pada segenap manusia tentang fungsi dan eksistensinya di muka bumi sebagai agen pembangunan. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan diukur berdasarkan pada prinsip terpenuhnya kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang, ataupun indeks harga-harga di pasar non-real. Namun dalam pelaksanaannya tentu ada saja masalah ekonomi yang kita hadapi. Tapi kemudian masalah ini bergeser menjadi masalah kemiskinan, konflik antara ras dan bangsa, kemudian akhir-akhir ini menjadi masalah kompetisi dalam mengelola sumber-sumber alam secara lestari. Ekonomi Islam merupakan racikan resep ekonomi yang digali dari Al-Quran dan Hadis. Sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh meragukan kandungan ajaran Al-Quran. Namun, kita perlu merumuskan praktik-praktik ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi tidak menyalahi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran. Apabila ekonomi Islam diterapkan dengan benar, tentunya perekonomian negara kita menjadi semakin baik. Demikian pemaparan dari saya mengenai ekonomi Islam. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.